Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indri Pratiwi, NIM A1A3180005, akan mempresentasikan hasil proposal kualitatif saya dengan judul Internalisasi Nilai Nasionalisme di Kalangan Pelajar melalui Pembelajaran PPKN di SMA Negeri 13 Merangin. Bab 1 Pendahuluan. 1.1 Latar belakang masalah. Adapun latar belakang masalah pada penulisan proposal ini yaitu nasionalisme merupakan doktrin yang menyatakan bahwa bangsanya sendiri harus dominan atau tertinggi di antara bangsa-bangsa lain dan harus bertindak agresif, menurut pendapat Kartodirjo dalam Yeni 2010. Selanjutnya, Hans Kohn dalam Mohsen 2011 mendeskripsikan nasionalisme sebagai suatu keadaan atau pikiran yang mengembangkan keyakinan bahwa kesetiaan terbesar harus diberikan kepada negara. Sedangkan Smith dalam Mohsen 2011 berpendapat bahwa nasionalisme adalah suatu pergerakan ideologikal untuk mencapai pemerintahan sendiri dan kemerdekaan bagi suatu golongan atau sebagian daripada kelompoknya yang menggelarkan diri mereka sebagai bangsa yang sebenarnya atau bakal bangsa seperti bangsa-bangsa lain. Dari beberapa pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa nasionalisme ialah suatu pengetahuan yang melahirkan dan menegakkan sebuah negara dengan membentuk suatu pengetahuan yang melahirkan dan menegakkan sebuah negara dengan membentuk suatu sistem jati diri bersama kelompok manusia. Selanjutnya, menurut Nagazumi dalam Juwono Sudarsono tahun 2011, ujung dari nasionalisme itu adalah Sumpah Pemuda, satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa Indonesia. Munculnya zaman globalisasi yang ditunjukkan dengan kemajuan teknologi yang kian pesat, kini menjadi ancaman terhadap runtuhnya kobaran nasionalisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya kobaran nasionalisme yang ada dalam diri generasi muda. Pudarnya semangat nasionalisme pada generasi muda dapat melahirkan akan lunturnya nilai-nilai patriotisme sebagai dasar cinta kepada bumi pertiwi. Sekolah merupakan tempat yang bisa digunakan untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air bagi anak didik. Salah satunya dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya secara langsung, siswa diharapkan dapat menjiwai nilai-nilai yang terkandung dalam lagu itu sehingga memunculkan semangat dan jiwa kebangsaan. Namun sangat disayangkan bahwa nilai nasionalisme di kalangan generasi muda, khususnya pada pelajar, kini mulai mengendur. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bersama Ibu Saturia SH sebagai guru PPKN di SMA Negeri 13 Merangin, diperoleh informasi bahwa masih banyak siswa yang belum bisa mengimplementasikan nilai nasionalisme pada proses pembelajaran. Terbukti dengan masih adanya siswa di SMA Negeri 13 Merangin ini lebih suka menggunakan bahasa gaul apabila mereka sedang berbicara dengan teman sebayanya di saat pembelajaran, atau yang lebih tua darinya di dalam lingkungan sekolah, dibandingkan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kurangnya rasa kebersamaan dan ketidaksetiakawanan antar siswa, serta kurang berpartisipasi pada waktu kegiatan yang menyerukan rasa nasionalisme. Misalnya, pada momen peringatan hari-hari besar nasional, mereka banyak tidak mengikuti atau tidak merayakan kegiatan yang dibuat oleh sekolah dengan berbagai alasan yang tidak pasti. Mereka lebih suka merayakan dengan cara mereka sendiri, misalnya ugal-ugalan di jalan tanpa mengetahui apa yang mereka lakukan itu bisa menyebabkan atau merugikan orang banyak. Fenomena tersebut merupakan tanggung jawab setiap guru, khususnya pada pelajaran PPKN, untuk menginternalisasikan nilai nasionalisme dalam meningkatkan mutu pendidikan dan moral pada setiap siswanya. Nah, ini merupakan data kehadiran siswa dalam kegiatan peringatan Hari Pahlawan SMA Negeri 13 Merangin. Diketahui pada siswa kelas 10 dengan jumlah 120 siswa, diperoleh presentasi ketidakhadiran yaitu 50%. Pada kelas 11 dengan jumlah 125 siswa, diperoleh presentasi ketidakhadiran yaitu 40%, dan pada kelas 12 dengan jumlah siswa 110, diperoleh presentasi ketidakhadiran sebanyak 54%. Dari jumlah keseluruhan, maka presentasi ketidakhadiran siswa dalam kegiatan peringatan Hari Pahlawan yaitu sebanyak 48%.
Selanjutnya yaitu 1.2 identifikasi masalah. Adapun identifikasi masalah pada proposal ini yaitu yang pertama, internalisasi nilai-nilai nasionalisme pada siswa SMA Negeri 13 Merangin. Yang kedua, sistem guru PPKN dalam menginternalisasikan nilai-nilai nasionalisme pada siswa melalui pembelajaran PPKN di SMA Negeri 13 Merangin. Yang ketiga yaitu pembelajaran PPKN di SMA Negeri 13 Merangin. Selanjutnya yaitu 1.3 rumusan masalah. Adapun yang menjadi rumusan masalah pada penulisan proposal ini yaitu yang pertama, bagaimana sistem pembelajaran PPKN di SMA Negeri 13 Merangin. Yang kedua, bagaimana sistem guru PPKN dalam menginternalisasikan nilai-nilai nasionalisme pada siswa melalui pembelajaran PPKN di SMA Negeri 13 Merangin. Dan yang ketiga yaitu bagaimana internalisasi nilai-nilai nasionalisme dalam pembelajaran PPKN di sekolah SMA Negeri 13 Merangin. Selanjutnya yaitu 1.4 tujuan penulisan. Adapun yang menjadi tujuan penulisan dalam proposal ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui bagaimana sistem pembelajaran PPKN di SMA Negeri 13 Merangin. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana sistem guru PPKN dalam menginternalisasikan nilai-nilai nasionalisme pada siswa melalui pembelajaran PPKN di SMA Negeri 13 Merangin. Dan yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana internalisasi nilai-nilai nasionalisme dalam pembelajaran PPKN di SMA Negeri 13 Merangin. Selanjutnya 1.5 yaitu manfaat penulisan. Adapun manfaat penulisan pada penulisan proposal ini yang pertama untuk membaca yaitu setelah membaca penulisan proposal ini, penulis berharap pembaca mendapatkan pengetahuan sekaligus informasi dan gambaran mengenai internalisasi semangat nasionalisme di kalangan pelajar melalui pembelajaran PPKN. Manfaat untuk sekolah yaitu berdasarkan hasil penelitian proposal ini, selanjutnya pihak sekolah diharapkan mampu mengimplementasikan nilai-nilai nasionalisme melalui pembelajaran PPKN dengan baik. Yang ketiga yaitu manfaat untuk penulis dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman untuk penulis sebagai calon pendidik supaya nantinya mampu mengimplementasikan nilai-nilai nasionalisme kepada peserta didiknya. 1.6 definisi operasional. Adapun yang menjadi definisi operasional pada penulisan proposal ini yaitu yang pertama internalisasi menurut Purwadinata tahun 2010. Yang kedua yaitu pengertian nilai menurut Sukamto tahun 2012. Yang ketiga yaitu pengertian nasionalisme berdasarkan Ensiklopedia Indonesia. Dan yang keempat yaitu pengertian pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Bab 2, Kajian Pustaka. 2.1 Internalisasi nilai nasionalisme. Yang pertama, pengertian internalisasi. Adapun pengertian internalisasi di sini terdapat pengertian internalisasi menurut beberapa ahli. Yang pertama menurut Klit Jernih tahun 2010 dan menurut Purwadinata tahun 2017. Nah, dari kedua pengertian menurut para ahli tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa internalisasi merupakan pendalaman mengenai suatu ajaran, aliran, ataupun nilai yang merupakan suatu kepercayaan dan juga kesadaran tentang adanya suatu ajaran dari sebuah aliran atau nilai yang berbentuk karakter maupun tindakan. Yang kedua yaitu pengertian nilai. Di sini pengertian nilai ada menurut beberapa ahli. Yang pertama menurut Steman dalam Adi Susilo tahun 2013, kemudian menurut Sukamto tahun 2012, dan menurut Sumantri tahun 2010. Dari ketiga pendapat ahli di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai merupakan sesuatu yang terdapat dalam hati nurani manusia yang dapat dijadikan sebagai dasar serta prinsip dalam sikap seseorang. Selanjutnya yaitu pengertian nasionalisme. Adapun pengertian nasionalisme di sini ada menurut beberapa ahli. Yang pertama menurut Ensiklopedia Indonesia, menurut Yatim dalam Fauzi tahun 2012. Nah, dari kedua pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa nasionalisme adalah anggapan dari suatu negara atau orang-orang yang memiliki cita-cita, budaya, bahasa, dan wilayah yang sama sehingga orang-orang tersebut mencintai tanah air, merasa bangga dengan negaranya, dan menjaga keutuhan negaranya. Selanjutnya yaitu nilai-nilai dalam pendidikan nasional. Berdasarkan panduan pelaksanaan pendidikan nasional dalam dan karakter bangsa atau Kemendiknas tahun 2010, bahwa nilai-nilai pendidikan nasional dan karakter bangsa adalah
terdiri dari religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Selanjutnya yaitu internalisasi nilai melalui pembelajaran PPKN. Terdapat berbagai cara yang bisa digunakan guru untuk menginternalisasikan nilai-nilai nasionalisme. Contohnya dengan membuat program pembelajaran dengan melibatkan guru untuk memberikan nasihat mengenai nilai-nilai nasionalisme kepada siswa di sela-sela pembelajaran. Hal tersebut juga bertujuan supaya proses pembelajaran tidak terasa monoton atau membosankan bagi siswa, sehingga siswa tertarik dan mampu menerima pelajaran dengan baik. Selanjutnya yaitu pentingnya semangat nasionalisme di era globalisasi. Arti penting kobaran nasionalisme pada zaman globalisasi ini merupakan upaya untuk memperkecil dampak negatif dari pengaruh globalisasi. Sifat individualisme tentunya tidak akan dimiliki oleh generasi muda jika semangat nasionalisme tertanam dalam dirinya. Selain itu, kebudayaan lokal dan barang lokal juga akan lebih mendapat perhatian dan akhlak bangsa juga menjadi terjaga. Selanjutnya 2.2, pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Pengertian pendidikan kewarganegaraan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan merupakan usaha untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan warga negara serta pendidikan pendahulu bela negara agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. 2.3, hasil penelitian yang relevan. Adapun hasil penelitian yang relevan dalam penulisan proposal ini yang pertama yaitu penelitian oleh Ragil Danusaputra dan kawan-kawan tahun 2020 tentang internalisasi nilai-nilai nasionalisme dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau studi pada siswa kelas 10 SMA Negeri Gondang Rejo. Hasil penelitian yang kedua yaitu penelitian oleh Acep Supardi dan kawan-kawan tahun 2014 tentang internalisasi nilai nasionalisme dalam pembelajaran PPKN pada siswa MAN 2 model Banjarmasin. Hasil penelitian yang relevan yang ketiga yaitu penelitian oleh Bunyamin Maftuh tentang internalisasi nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme melalui pendidikan kewarganegaraan pada tahun 2008. Nah, selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Adapun yang menjadi kerangka berpikir pada penelitian ini yaitu yang pertama, guru sebelumnya pada pembelajaran PPKN menggunakan metode ceramah dalam menyampaikan pembelajaran PPKN. Nah, dalam menyampaikan pembelajaran PPKN, guru menyampaikan materi pembelajaran PPKN dibarengi dengan penginternalisasian nilai-nilai nasionalisme melalui pembelajaran PPKN. Nah, dengan menginternalisasikan nilai-nilai nasionalisme tersebut, maka harapannya dapat membentuk sikap nasionalisme pada siswa. Selanjutnya yaitu hipotesis tindakan. Berlandaskan kajian teori dan kerangka berpikir yang telah dijelaskan, maka hipotesis tindakan dari penelitian ini yaitu jika internalisasi nilai nasionalisme di kalangan pelajar melalui pembelajaran PPKN dilaksanakan dengan baik, maka sikap nasionalisme pada diri siswa akan terbentuk. Bab 3, metodologi penelitian. 3.1, jenis dan sifat penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis dari penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan, yaitu prosedur penelitian yang berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari para informan. Yang kedua yaitu sifat penelitian. Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Di mana menurut Farid Hamid tahun 2012, penelitian deskriptif adalah penelitian yang mengamati suatu objek dari sebuah penelitian yang didukung oleh gejala, fakta, kejadian secara sistematis dan juga akurat sesuai dengan kondisi soal tertentu. Selanjutnya 3.2, tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 13 Merangin, tepatnya di Kecamatan Margotabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi pada bulan Januari sampai dengan Maret tahun 2021. Selanjutnya, subjek dan objek penelitian. Yang pertama, subjek penelitian. Subjek dari penelitian ini adalah keseluruhan dari sumber informasi atau informan yang memberikan data yang sesuai dengan adanya masalah yang akan diteliti. Adapun subjek utama dalam penelitian ini adalah guru atau pendidik, di mana guru merupakan aktor yang mendukung dari internalisasi nilai nasionalisme pada siswa. Sampel pada penelitian ini adalah guru mata pelajaran PPKN kelas 10, 11, dan 12 di SMA Negeri 13 Merangin.
Selanjutnya, objek penelitian. Adapun objek dari penelitian kualitatif ini adalah bagaimana cara guru dalam menginternalisasikan nilai nasionalisme di kalangan pelajar melalui pembelajaran PPKN di SMA Negeri 13 Merangin. Selanjutnya, 3.4 sumber data. Sumber data pada penelitian ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, sumber data primer. Adapun sumber data primer, yaitu pada data primer didapatkan melalui wawancara maupun observasi. Nah, wawancara maupun observasi ditujukan kepada guru dan siswa SMA Negeri 13 Merangin. Yang kedua yaitu sumber data sekunder. Adapun fokus data atau informasi yang ingin peneliti kumpulkan dalam penelitian ini yaitu, nah, jadi pada data sekunder ini fokus penelitian ataupun indikator penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti berdasarkan teori-teori. Adapun teori yang pertama yaitu menurut Capitol-H. Internalisasi merupakan teknik dalam pendidikan nilai yang sasarannya sampai pada kepemilikan nilai yang menyatu dalam kepribadian dan perilaku seseorang atau peserta didik. Nah, dari teori tersebut, adapun fokus penelitian yang ingin dicapai yaitu mengamati atau mencari informasi bagaimana proses penanaman nilai-nilai nasionalisme oleh pendidik hingga tercermin dalam perilaku setiap peserta didik. Nah, teori yang kedua yaitu menurut pendapat Rauf dan Saifuddin, nasionalisme diartikan sebagai rasa kebangsaan yang ditumbuhkan melalui penguatan paham kebangsaan serta diwujudkan dalam bentuk kecintaan terhadap tanah air. Nah, dari teori tersebut, adapun fokus penelitian yang ingin dicapai yaitu mengamati perilaku atau sikap peserta didik yang menunjukkan sikap nasionalisme, baik itu dalam lingkungan kelas maupun di luar kelas. Nah, teori yang ketiga yaitu menurut Parto Diharjo, yang berpendapat bahwa terdapat 5 prinsip nasionalisme, di mana pada kelima prinsip tersebut saling memiliki hubungan dan membentuk wawasan nasional. Adapun prinsip tersebut yaitu kesatuan, kemerdekaan, kesamaan, dan prestasi. Nah, adapun dari teori tersebut, fokus penelitiannya yaitu upacara bendera, semangat dalam pembelajaran, semangat dalam mencetak prestasi, mengikuti kegiatan di sekolah, mampu bekerja sama, dan disiplin. Nah, teori yang selanjutnya yaitu teori mengenai pendidikan kewarganegaraan. Kemudian fokus penelitiannya yaitu menggali informasi mengenai proses internalisasi nilai nasionalisme melalui pembelajaran PPKN di kelas. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu melalui wawancara, pengamatan secara langsung atau observasi, dan juga dokumentasi. Nah, selanjutnya yaitu teknik analisis data. Menurut Sugiono tahun 2013, teknik analisis data dibagi menjadi 3. Itu yang pertama reduksi data. Reduksi data adalah suatu sistem pemilihan pemusatan perhatian yang merujuk pada sebuah penyederhanaan dan perubahan data kasar yang tertulis pada saat penelitian di lapangan. Yang kedua yaitu penyajian data. Menurut Sugiono tahun 2015, penyajian data dibuat dalam bentuk uraian singkat, bagian kategori sejenisnya. Peneliti menggunakan langkah tersebut untuk memahami dan mempermudahkan dalam bentuk uraian singkat terhadap sesuatu yang sudah dipahami. Yang ketiga yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Menurut Sugiono tahun 2013, kesimpulan di dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah temuan baru yang sebelumnya setelah diteliti kembali akan lebih jelas lagi. Nah, selanjutnya yaitu teknik uji validitas dan keabsahan data. Validitas data dilakukan dengan menggunakan teknik yang disebut triangulasi dalam penelitian kualitatif. Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber data dalam memastikan keabsahan data, yaitu peneliti membandingkan hasil wawancara terhadap guru dan peserta didik. Hal ini dapat membandingkan hasil wawancara untuk memastikan kepercayaan data. Nah, selanjutnya yaitu prosedur penelitian. Adapun prosedur penelitian dalam penulisan penelitian ini yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama, tahap pralapangan. Adapun tahap pralapangan ini yang pertama yaitu mengajukan judul kepada dosen untuk mendapat persetujuan. Yang kedua, berkonsultasi dengan dosen pembimbing terkait judul penelitian. Dan yang ketiga yaitu mengkaji bahan-bahan pustaka yang relevan dengan fokus masalah yang diangkat oleh peneliti. Yang kedua yaitu tahap kegiatan lapangan. Yang pertama yaitu
peneliti meminta izin kepada wakil kurikulum atau kepada pihak sekolah terkait kegiatan penelitian dengan menyerahkan surat izin penelitian dari universitas. Yang kedua yaitu setelah mendapatkan persetujuan dari pihak sekolah, kemudian peneliti diarahkan untuk menghubungi informan-informan yang mampu membantu peneliti untuk mendapatkan data atau informasi-informasi yang sesuai dengan fokus penelitian. Yang ketiga yaitu pada tahap kegiatan lapangan ini, peneliti berusaha untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya tentang internalisasi nilai nasionalisme di kalangan pelajar melalui pembelajaran PPKN di SMA Negeri 13 Merangin dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya oleh peneliti. Nah, tahap yang terakhir yaitu tahap analisis data. Pada tahap ini, peneliti mulai menyusun, mengelompokkan, ataupun mengorganisir agar data yang diperoleh di lapangan dapat tersusun dengan sistematis sehingga menghasilkan deskripsi yang jelas serta mudah untuk dipahami. Sebagaimana dijelaskan pada bagian analisis data sebelumnya, bahwa kegiatan analisis data dilakukan selama proses penelitian berlangsung sampai kegiatan penelitian berakhir, dan kemudian dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan dari data yang diperoleh. Nah, berikut ini merupakan daftar pustaka. Di sini ada beberapa daftar pustaka yang saya cantumkan dalam penulisan proposal ini. Baiklah, cukup sekian presentasi proposal kualitatif dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.